bahwa Productional dihindari oleh kelas atas, tunangan dengan seorang perempuan yang lebih tua 8 tahun dan saat ini berusia 40 tahun. Dari 63.000 itu jadi 13.000. Menikah pasti menyebabkan akibat yang besar. Annyeonghaseyo Chunggeudel, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik yang lagi hangat diperbincangkan oleh para netizen. By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, Cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kenapa sih Chanel itu masuk ke dalam daftar hitam oleh kelas atas di Korea. Padahal kan Chanel seperti yang kita tahu ini adalah merek yang terkenal, ternama juga. Dan kalian itu pasti tahu untuk brand ambassador dari Chanel siapa? Brand ambasadornya adalah Jennie Blackpink. Dan seperti yang kita tahu bahwa Jennie ini merupakan idol K-pop papan atas, ya kan? Dan bahkan dia ini menjadi idol K-pop dengan reputasi yang tinggi di setiap bulannya di brand Reputation. Jadi Cinggu, Knet itu meyakini bahwa posisi brand fashion asal Prancis ini berubah dan bahkan bisa masuk daftar hitam oleh elit Korea. Nah Cinggu, untuk informasi saja, baru-baru ini ada situs web namanya adalah eDaily melaporkan bahwa Productional dihindari oleh kelas atas yang merupakan pelanggan utama merek lama ini. Penyebabnya adalah dikarenakan konon Chanel itu sudah terlalu populer. Barang-barang dengan tampilan yang cantik dan juga menarik lebih banyak pembeli, sehingga membuatnya agak lebih umum. Nah setelah pandemi, tas dari Chanel itu mengalami kenaikan harga namun selalu dalam kondisi sold out. Peningkatan konsumsi di kalangan anak muda seiring dengan tren belanja massal membuat banyak orang tidak keberatan menghabiskan waktu mengantri untuk membeli barang-barang dari Chanel. Popularitas produk Chanel yang semakin meningkat juga membuat banyak orang bosan. Mereka tidak ingin memiliki desain yang bisa dilihat di mana saja, dan untuk menjadi berbeda, pelanggan mulai mencari merek baru yang lebih unik dan memenuhi kebutuhan mereka. Fakta bahwa kecenderungan pemuda Korea untuk membeli Chanel telah menyebabkan nilai merek menurun menarik perhatian besar dari netizen. Banyak orang percaya bahwa ini tidak mungkin untuk sepenuhnya menyangkal nilai dan posisi individu dari merek fashion Prancis ini. Apalagi jelas banyak orang yang membeli Chanel dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga mereka menerima kenyataan bahwa mereka harus menunggu dalam antrian yang begitu panjang. Jadi Cinggu, dalam laporan tadi dapat kita simpulkan kenapa Chanel ini mungkin masuk dalam daftar hitam oleh elit-elit Korea. Hal itu mungkin dikarenakan sudah terlalu umum. Jadi seperti yang kita tahu bahwa orang-orang elit kan nggak mau nih barang-barang mereka itu terlihat sama dengan yang lain gitu ya kan, paling anti lah gitu. Jadi mereka kayak menghindari ini untuk membeli barang-barang yang sudah terlalu umum. Jadi mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa Chanel ini dapat masuk dalam daftar hitam oleh para elit di Korea sana. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Benarkah opa-opa di Korea sana lebih suka sama nuna-nuna atau orang yang lebih tua dari mereka? Nah, kalian itu pasti udah lihat berita, ada beberapa idol K-pop yang sudah menjalin hubungan dengan nuna-nuna atau wanita yang lebih dewasa dari mereka. Contoh yang terbaru nih, ada salah satu member dari 2PM yaitu Chansung dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan bersama dengan seorang wanita yang dikabarkan lebih tua darinya. Saat ini ia dikabarkan bertunangan dengan seorang perempuan yang lebih tua 8 tahun dan saat ini berusia 40 tahun. Sementara untuk Chansung saat ini berusia 32 tahun. Nah, untuk kabar yang satu ini, JYP Entertainment menolak untuk berkomentar. Selain dikarenakan kontrak dengan Chansung yang sudah berakhir, mereka juga tidak bisa mengungkap masalah pribadi dari seorang artis. Lalu ada juga Lee Sagan yang merupakan mantan pacar aktor Bae Yong Chon. Itu pernah menjadi berita utama dikarenakan dia mengumumkan akan menikahi pacarnya Ron yang merupakan anggota boyband K-pop Big Hit. Nah, si Ron ini usianya 11 tahun lebih muda dari Lee. Dan ada juga aktris Ham So-won dan penyanyi Mina telah menikah dengan pria yang jauh lebih muda juga. Dan Cinggu, selain mereka nih ada juga beberapa idol K-pop yang sudah terang-terangan mengungkapkan bahwa tipe mereka adalah wanita yang lebih tua dari mereka atau nunanya mereka. Lalu siapa sajakah mereka? Oke, seperti yang udah aku cari, ini adalah listnya. Yang pertama itu ada Kang Daniel, ada juga Ong Seung Woo. Habis itu Cinggu ada juga member-member dari Seventeen, khususnya Mingyu. Itu tipenya adalah nuna-nuna. Lalu ada juga maknae BTS yaitu Jungkook. Lalu ada juga Sehun EXO, Maino Winner, Songjin Day6, Yugyeom GOT7, Yoonhyung Icon, hingga Onyu. Wow, ternyata banyak loh guys idol K-pop yang suka sama nuna. Jadi mungkin bagi kalian yang merasa, oh dia usianya lebih muda dari aku, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Karena kalian-kalian yang lebih tua dari mereka inilah yang dicari, ya nggak sih? Kebanyakan sih, tapi nggak semua juga gitu. Nah Cinggu, kenapa sih pria-pria Korea sana lebih suka dengan nuna-nuna? Kenapa nggak yang lebih muda dari mereka atau yang seumuran? Why?
Ada seorang profesor ekonomi di Universitas Seoul bernama Song Nak-il mengatakan bahwa kasus pasangan wanita tua, pria muda di televisi sebenarnya hanya sebagian kecil nih guys dari masyarakat nyata dan sulit untuk mengidentifikasi mereka sebagai fenomena budaya yang berlaku. Kwak Keum-jo yang merupakan seorang profesor psikologi di Seoul National University juga mengatakan bahwa salah satu faktor yang paling penting adalah penghindaran orang untuk memiliki anak. Menurut Kwak Keum-jo, dia mengatakan dalam psikologi evolusioner, diyakini bahwa pria secara naluriah lebih suka wanita yang lebih muda untuk peluang reproduksi yang lebih baik. Kwak juga mengatakan bahwa beberapa wanita menyukai perasaan bertanggung jawab dan juga suka memberikan cinta ibu kepada pria yang lebih muda, menunjukkan alasan lain di balik peningkatan pasangan non-tradisional. Profesor itu juga menambahkan bahwa wanita lebih mandiri secara ekonomi dan dapat memilih suami mereka berkat kekuatan mereka dalam menghasilkan uang. Lalu, gimana nih pandangan-pandangan dari Keynes, terutama para wanitanya mengenai fenomena di mana banyak sekali cowok-cowok Korea sana suka sama nuna-nuna. Coba langsung saja kita lihat bagaimana komentar-komentar dari mereka. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang kayak gini, "Kurasa aku mulai suka pria yang lebih tua seiring bertambahnya usia. Aku tahu pria yang lebih muda nyaman berada di dekatku, tapi mereka hanyalah dongseng bagiku. Ketika pria yang lebih muda berpura-pura menjadi pria yang dapat diandalkan, ini semacam mematikan. Ketika mereka bertingkah lucu dan ingin kita memuja mereka, itu juga mematikan. Aku hanya ingin menjadi nuna bagi mereka." Oke, next. Perbedaan usia 1 atau 2 tahun sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi lebih dari itu agak mematikan sih. Aku tidak terlalu suka pria yang lebih muda. Tentu saja kami menyukai pria yang lebih muda. Apakah menurut kamu, kami menyukai pria yang lebih tua? Wanita suka pria yang lebih muda juga seperti pria. And next, sejujurnya sih aku suka cowok yang lebih muda ya. Ada juga banyak tipe yang membuat kamu kesal dengan terus-menerus memanggilmu Nuna. Ada cowok yang benar-benar seperti opa. Aku pikir ini semua tentang wajah dan juga kepribadian. And the next, tidak banyak yang suka. Hanya wanita yang lajang benar-benar lebih tua yang mencintai mereka. And the last komentar, itu sih tergantung orangnya ya. Dan well cinggu, gimana pendapat kalian tentang fenomena yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kalau kalian sendiri nih, jika seandainya ada cowok Korea yang lebih muda nih suka sama kalian, gimana nih? Apakah kalian juga tertarik sama mereka? Langsung juga tuliskan bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini. Dan cinggu, untuk topik terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang alasan kenapa seharusnya idol K-pop, khususnya idol K-pop pria itu tidak menikah ataupun berkencan di saat mereka itu sedang berkarir. Mungkin banyak dari kalian yang menilai bahwa berkencan adalah hal yang manusiawi dan juga setiap orang itu kan punya rasa untuk mencintai seseorang, bener nggak? Hal itu adalah hal yang manusiawi banget dan juga nggak dosa, bener nggak? Khususnya bagi idol K-pop, di saat mereka berkencan, ada dari mereka yang mendapatkan dukungan, ada dari mereka yang dihujat, sampai bahkan ada juga yang menimbulkan kontroversi dikarenakan hal tersebut. Dan bahkan untuk sekedar informasi saja ya, beberapa agensi juga sudah menerapkan larangan untuk berkencan bagi para idolnya. Hal itu juga dilakukan agar karir mereka tetap lancar jaya. Bahkan ini cinggu, seperti yang aku lihat juga sempat kita bahas sebelumnya, ada juga dari agensi yang mana agensi ini melarang idolnya untuk berkencan dalam jangka waktu tertentu. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, intinya beragam deh. Di setiap agensi itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Dan baru-baru ini ya, aku itu mulai ngeh kenapa sih banyak agensi ataupun idol K-pop itu menahan diri ataupun tidak mempublish hubungan mereka di publik. Jadi cinggu, ternyata ini tuh akan memberikan impact atau dampak yang besar banget bagi mereka ataupun grup mereka juga. Kali itu pasti di saat ada idol K-pop, khususnya idol pria nih, itu dikabarkan berkencan ataupun menikah dengan seorang wanita seperti itu, nantinya biasanya penggemar-penggemar yang sudah suka banget sama mereka itu kayak menjauhi mereka. Ada dari penggemar yang seperti itu nih cinggu, dikarenakan mereka juga mungkin sudah kecewa ataupun patah hati melihat idol mereka sudah memiliki kekasih seperti itu. Dan hal inilah yang membuat penggemar mereka juga mulai berkurang satu persatu. Dan di saat penggemar mereka mulai berkurang, maka itu juga akan berimbas pada penghasilan mereka, entah itu dari penjualan album ataupun konser. Seperti contoh baru-baru ini yaitu Changmin. Nah, Changmin sendiri itu telah merilis album yang bertajuk Devil. Angka penjualan album fisik Devil baru-baru ini juga menjadi perhatian dan hasilnya begitu mengejutkan bagi banyak orang nih cinggu. Ada sebuah postingan di forum komunitas online Korea yaitu Deku menyoroti penjualan minggu pertama album fisik Devil. Terlihat bagaimana penurunan yang sangat signifikan dari penjualan minggu pertama mini album debut Changmin yang Chocolate yang dirilis pada April 2020. Setelah sepekan dirilis, Devil mencatat penjualan sebanyak 13.900 kopi. Sementara untuk Chocolate itu terjual sebanyak 63.800 kopi untuk minggu pertama. Sebagai catatan, Chocolate dirilis 2 bulan sebelum Changmin mengumumkan hubungannya dengan sang kekasih yang sekarang sudah menjadi istrinya dan 6 bulan sebelum pernikahannya. Dan hasil penjualan mini album kedua Changmin ini juga tak luput dari perhatian serta komentar dari para netizen. Tak sedikit dari mereka yang terkejut dengan raihan penjualannya, mengingat TVXQ juga punya banyak penggemar meskipun tak sepopuler dulu. Dan berikut adalah berbagai komentar-komentar dari netizen Korea. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Apakah ini dikarenakan pernikahannya?
Apakah coklat itu dirilis sebelum pernikahannya? Yups, dirilis sebelum pernikahannya ya. Kualitasnya bagus, jadi sayang sekali ya. Aku harap dia bisa lebih baik lagi dengan album berikutnya. Semuanya tolong dengarkan Maniac, itu adalah gayaku, itu adalah styleku, oke? Kualitas albumnya bagus ya, tapi menikah pasti menyebabkan akibat yang besar. Pernikahan jelas memainkan peran besar, tapi dia adalah Max Changmin, jadi siapa yang peduli? Dia sudah menjalani kehidupan terindah sebagai penyanyi. Aku menikmati albumnya kali ini. Bener sih ya, at least Changmin itu sudah mendapatkan kesuksesan yang besar semenjak dia itu menjadi seorang idol. TPXQ, siapa yang gak kenal TPXQ ya? TPXQ di saat berkarir itu sukses besar banget loh guys. Meskipun ya ditinggal oleh membernya, tapi mereka tetap bisa berjuang dan juga sukses bersama-sama hingga saat ini tetap bertahan. Nah, Cinggu dapat kalian lihat ya impact yang ditimbulkan di saat ada idol K-pop yang mengabarkan tentang berita pernikahannya ataupun berita kencannya. Itu nanti ada penggemar yang kecewa dan juga bahkan meninggalkan mereka. Dan ini juga berimpact besar terhadap bagaimana penjualan album. Bayangin, dari 63.000 itu jadi 13.000. Jaraknya loh guys, sangat jauh. Padahal untuk kualitas album ini banyak juga yang mengakui bahwa kualitas albumnya juga bagus. Lagunya juga keren. Jadi kayak aneh gitu, penjualan albumnya sedikit. Nah, ini mungkin dikenakan pernikahannya kemarin. Itulah pendapat-pendapat dari netizen. Dan jika kalau Changmin mungkin berimpact pada penjualan album ya. Tapi ada juga yang lebih parah dari beberapa kasus idol K-pop yang dikabarkan menikah seperti itu. Contoh kayak Chen EXO, itu bahkan sampai ada beberapa fans. Jadi ada beberapa fans nih yang marah tentang berita kencannya Chen. Itu juga kayak ngerobek fotonya Chen. Habis itu juga ngebuang merchandise-nya Chen. Dan bahkan ada juga dari mereka yang kayak demo ke SM. Meskipun hanya beberapa, mereka demo ke SM agar Chen ini dikeluarkan dari EXO. Dan sampai sekarang Chen juga ya mungkin tidak separah dulu ya. Kalau dulu kan parah banget. Tapi untuk sekarang sudah ada banyak dari penggemar yang mendukung dia. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.